Selamat pagi. Shalom. Kita berjumpa kembali di hari Minggu yang cerah ini. Sudah siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari, Tuhan kita adalah Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian. Pada pagi hari ini kita mau kembali bersuka cita dengan hati yang penuh ucapan syukur. Apapun yang kita alami sepanjang minggu ini, kita mau bersuka cita. Kita mau lupakan itu semua, kita mau bersuka cita. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Dia. Mari kita mau sembah Dia dengan hati yang penuh syukur. Kita mau bertepuk tangan untuk Dia. Katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita bersorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi kita memuji Dia. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Musik memuji Tuhan. Mari kita katakan, soraklah haleluya. Kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita mau bersorak pada pagi hari ini. Amin. Mari jemaat Tuhan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan, beri sorak-sorai untuk Tuhan Yesus Kristus.
segala puji syukur, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan kita. Oh, kita mau kembali menyembah Dia, kita mau sembah Dia. Oleh karena itu biarlah segala bangsa, setiap suku pada pagi hari ini mau menyembah Dia. Layaklah Tuhan untuk segala bangsa menyembah-Mu. Haleluya. Kau adalah Allah yang layak untuk disembah. Kebaikan-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Biar setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut pada pagi hari ini menyembah-Mu. Layaklah segala bangsa. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa.
setiap lutut bertelut pada pagi hari ini. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Biar setiap hati yang dikeraskan dilembutkan, setiap kepahitan hati diangkat, setiap tangis diubahkan menjadi tarian pada pagi hari ini. Kau Allah yang sanggup melakukan itu, Tuhan. Kau Allah yang sanggup melakukan itu. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami mau kembali menyembah-Mu. Kami mau kembali datang di bait-Mu. Kami mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk kami dapat datang menyembah Tuhan, untuk kami mendapat lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di ibadah ini Tuhan. Kami dapat merasakan kuasa-Mu, kami dapat merasakan kasih Tuhan memeluk kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami tidak mau pulang dengan tangan kosong. Jamah hati kami Tuhan, jamah hati kami, beri kami kekuatan baru, beri kami anggur yang baru Tuhan. Setiap rasa yang sudah hambar, setiap semangat yang sudah patah, Engkau pulihkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami mau mulai ibadah ini dengan hati yang siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, hari ini kita akan membawakan satu puji-pujian yang spesial, persembahan untuk salah satu idola saya, Pendeta Insinyur Niko. Hari ini full lagu-lagu dari Insinyur Niko. Kita mau sembah dia karena lagu-lagunya sangat memberkati, lagu-lagunya sangat luar biasa. Oleh karena itu mari kita angkat pujian ini, bahwa Yesus ajaib. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan, kita memuji Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Puji Tuhan. Sekali lagi kita puji Dia, katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, berkuasa, ada mujizat
sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan. Katakan, tak berubah kasih-Nya. Haleluya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Katakan, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya, kemuliaan untuk Tuhan, sorak-sorai untuk Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Kita mau kembali menyembah Dia. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Puji Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah gembala yang baik. Ada tertulis pada Mazmur 23, Ia adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oleh karena itu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menjaga aku. Mari kita mau angkat satu lagu penyembahan, satu pujian yang sangat indah. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kita sampaikan pujian ini dari hati kita dengan penuh iman. Apapun yang akan kita jalani dalam minggu-minggu ke depan, mungkin kita khawatir, mungkin kita takut, bahkan mungkin kita gentar, tapi kita ingat bahwa ada gada dan tongkat Tuhan yang menjaga kita. Oleh karena itu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan,
Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari setiap yang percaya katakan, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita puji dan sembah Dia pada pagi hari ini. Haleluya. Aku percaya sembah Dia dengan segenap hatimu. Hampiri Dia pada pagi hari ini. Hampiri Dia pada pagi hari ini. Dia hanya sejauh doa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menjaga aku. Kami percaya Tuhan. Ku puji dan ku sembah Kau Tuhan. Sampaikan penyembahanmu pada pagi hari ini. Ku menyembahmu, ku menyembahmu Tuhan.
Mari nyanyikan, ku menyembahmu. Mari kita bangkit berdiri, sembah Dia. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku menyembahmu, Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untuk Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, Yesus, aku percaya Tuhan. Percaya. Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Ku hidup karenamu Tuhan, dan hanya untukmu, dan hanya untukmu. Ku hidup karenamu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Selamanya Tuhan. Oh, selamanya. Ini janji kami Tuhan, kami mau selamanya bersamamu dalam setiap musim. Engkau ada bersamaku. Haleluya. Selamanya, selamanya. Benar Tuhan, ini janji kami Tuhan. Ini ungkapan hati kami pada pagi hari ini, bahwa apapun yang kami alami, meskipun kami harus berjalan dalam lembah gelap, meskipun kami harus berjalan melewati padang gurun, meskipun kami harus mengalami perjalanan padang gurun, tapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami, bahwa tiang awan dan tiang api ada menyertai kami. Itulah yang kami percaya pada pagi hari ini Tuhan. Oleh karena itu, mulai dari pagi ini kami tidak takut lagi. Kami tidak takut bahaya. Kami tidak gentar Tuhan untuk melangkah di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menguatkan hati kami. Terlebih lagi sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menambah kuat, yang akan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Tuhan Bapak Pendeta Evangelis Junius Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kau yang menyertai beliau, Kau yang sertai lidah bibirnya untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini adalah berkat yang luar biasa. Hati kami penuh ucapan syukur, hati kami penuh ucapan syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan acara ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, apa kabar saudara pagi hari ini? Luar biasa apanya? Baik. Ya, oke ya, selalu jawaban kita memang begitu ya. Luar biasa apanya kurang tahu ya. Oke, nah Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan sharing satu firman Tuhan. Saya akan berikan topik firman Tuhan ini adalah apa yang engkau sembunyikan? Ini satu pertanyaan. Nah, mungkin kalau kita ditanya apa yang kau sembunyikan, kalau saya secara pribadi ditanya apa ya? Saya harus cek-cek dulu apa ya yang saya sembunyikan. Berapa banyak yang kau sembunyikan? Nah, itu lebih dalam lagi ya. Ada 5, ada 10, ada yang bilang lebih banyak lagi gitu ya. Jadi kalau mungkin saudara ditanya apa yang kau sembunyikan? Mungkin setiap kita punya jawaban masing-masing ya. Ya, betul ya? Ya, karena kita punya yang sembunyikan, misalnya uang, apalah berlian, emas, perak, permata kan ya. Semua kita sembunyikan. Nah, jadi ini saya percaya bahwa setiap orang pasti ada hal-hal yang memang kita sembunyikan. Nah, pertanyaannya, apakah semua hal yang disembunyikan ini salah atau tidak salah begitu? Nah, Bapak dan Ibu, ada hal-hal yang memang wajar dan harus kita sembunyikan dan itu tidak salah. Misalnya saudara punya ATM dan PIN ATM-nya itu saudara sembunyikan, nggak mungkin saudara umbar ke orang, betul kayak jelas sekali instruksi dari bank itu, dan kalau kita ke ATM bahwa jaga rahasia PIN Anda, jangan bagikan ke orang lain. Artinya apa? Itu adalah sifatnya rahasia dan itu saja tidak salah saudara-saudara. Saudara punya surat-surat tanah, surat rumah, surat apapun yang bernilai, punya harga dan saudara sembunyikan, itu tidak jadi masalah. Itu tidak dosa Bapak Ibu. Saudara punya deposit, saudara punya uang, dan kita juga menyimpannya nggak sembarangan tempat, nggak di depan rumah. Saudara gelarin tikar dan saudara punya uang saudara, saudara taruh di depan rumah saudara, di terasnya supaya orang lihat bahwa saudara punya uang. Nggak akan mungkin, betul ya? Betul. Saudara akan lakukan apa? Simpan di bank. Bahkan kadang-kadang di rumah kita punya brankas, udah kita sembunyikan, udah kita simpan, punya brankas, udah punya brankas dipakai PIN lagi. Betul nggak ya? Saking kita sembunyikan ya, betul ya saudara-saudara? Ya, yang punya brankas pasti tahu lah ya. Kita pasti melakukan itu karena kenapa? Punya nilai. Hal yang kita sembunyikan adalah sesuatu yang bernilai, punya harga, punya sesuatu yang sifatnya rahasia, sesuatu yang sifatnya privasi yang nggak boleh diketahui oleh semua orang. Nah, Bapak dan Ibu, tapi ada hal-hal yang memang tidak wajar untuk kita sembunyikan. Ada hal-hal yang memang tidak sepatutnya kita sembunyikan. Kalau kita bertanya apa yang kau sembunyikan, ya mungkin kita punya semua hal yang kita sembunyikan. Tapi juga ada orang-orang yang memang hobinya menyembunyikan sesuatu. Ada yang hobinya, senangnya menyembunyikan sesuatu. Gimana ya ngomongnya ya? Saudara, agak susah ini bagian ini. Saya pengen ngomong tapi enggak, jangan. Nah, Bapak dan Ibu, memang di dalam kehidupan kita yang menjadi masalah adalah kalau kita menyembunyikan hal-hal yang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, ini yang saya maksudkan, bahwa kalau hal-hal yang sifatnya privasi yang misalnya saya ulang, PIN ATM, uang dan segala macam kita bisa sembunyikan, atau ada hal-hal lain yang mungkin tidak saya sebutkan, tapi kita sembunyikan karena itu adalah privasi. Tetapi yang menjadi masalah buat kita adalah yang sering banyak orang ikut Tuhan, yang sering banyak pengikut Yesus, murid Tuhan, adalah mereka senang sekali menyembunyikan sesuatu yang seharusnya nggak mereka sembunyikan. Seharusnya mereka nggak simpan di tempat tersembunyi. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, kita baca dulu firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 10. Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan 10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?"
Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Ya, nah inilah yang saya mau bilang bahwa ada hal-hal yang orang lakukan, yang biasanya orang lakukan, mereka sembunyikan. Hal-hal yang sifatnya aib ya. Ada orang yang bahkan beberapa waktu yang lalu waktu COVID lagi gencar-gencarnya Bapak Ibu, kadang orang, kamu kena COVID ya? Enggak, padahal memang kena COVID. Seolah-olah COVID itu aib Bapak Ibu. Betul kan ya? Ya pernah ya punya tetangga begitu ya. Enggak mau diketahui orang, enggak mau dikasih tahu. Maksudnya apa salahnya sih kalau memang kena COVID ya kena COVID. Enggak tahu masih sekarang sampai begitu enggak ya? Saya kurang tahu. Ada yang sifatnya yang dianggap bahwa aib, misalnya begitu ya Bapak Ibu. Tapi ada hal-hal yang sifatnya adalah sebenarnya sesuatu yang sifatnya adalah dosa. Tahu nggak maksud saya? Dosa yang sifatnya adalah dosa dan senang sekali orang menyembunyikan yang namanya dosa. Tahu nggak Bapak Ibu? Nggak mau diketahui. Saya kalau kita ketemu orang, dia nggak bilang, ini dosa aku ya. Saya ini orang berdosa. Saya ketemu Pak Hendra, saya dosanya begini-begini. Nggak mungkin kan saudara-saudara? Betul kan ya? Kalau saya ketemu pasti saudara saya yang aduh saya ini adalah hamba Tuhan. Saya ini adalah evangelis loh saudara-saudara. Saya ini adalah pendoa yang setiap Sabtu datang. Saya ini adalah seorang pendoa firman Tuhan sebelum pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Saya bisa berkata begitu. Saya akan menunjukkan diri saya yang sempurna, yang tidak ada celahnya, yang tidak ada salahnya, yang tidak ada dosanya. Tapi justru di balik itu sebenarnya saya melakukan yang nggak benar. Saya melakukan dosa. Nah ini yang firman Tuhan kalau kita baca di monitor dan di layar kita baca ini satu kejadian di mana Adam dan Hawa, dan Tuhan dituliskan dalam firman Tuhan, dia berkata bahwa ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk. Oh, Tuhan tuh menggambarkan hari sejuk, berarti itu hari yang enak ya, nyaman, tenang, adem ya saudara-saudara ya, sejuk sekali ya. Bersembunyilah manusia itu. Pertanyaannya, kenapa mereka bersembunyi? Jawabannya gampang kan? Gampang kan Bapak Ibu? Apa? Kenapa mereka bersembunyi? Karena berdosa. Tapi wajar nggak mereka bersembunyi karena dosa? Wajar nggak mereka bersembunyi karena dosa? Wajar ya. Kenapa ya? Kalau misalnya suami kalau sembunyi dari istrinya ya, wajar dia karena dosa, gitu ya. Atau sebaliknya, makanya ini saya agak ngeri khotbah ini pagi ini sebenarnya, saudara-saudara. Ya, jadi ini hal yang wajar ya, saudara-saudara ya. Wajar, karena kenapa? Ada satu kesalahan dan firman Tuhan mencatat bersembunyilah manusia itu. Siapa yang menyuruh mereka bersembunyi? Nggak ada manusia pada saat itu yang menyuruh mereka bersembunyi. Nggak ada orang lain, hanya mereka berdua, Adam dan Hawa. Tapi mereka punya inisiatif sendiri untuk bersembunyi di hadapan Tuhan. Kenapa mereka bersembunyi? Karena mereka tahu bahwa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang salah. Sesuatu yang tidak tepat. Mereka melanggar apa yang sudah Tuhan tetapkan dari awal. Nah saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita banyak hal yang dalam kehidupan orang percaya, mereka banyak sekali menyembunyikan yang namanya hal-hal yang sifatnya dosa. Yang mungkin orang sekeliling kita nggak tahu. Mungkin orang-orang yang sesama yang kita berada di satu komunitas, di satu gereja, mereka nggak tahu. Bahkan orang terdekat kita sekalipun, suami kita, istri kita, anak-anak kita, mereka nggak tahu. Kalau kita menyembunyikan sesuatu. Makanya handphonenya di password ya saudara-saudara. Suaminya pulang, istrinya nanya, kok pulang kok telat Pak? Iya, tadi ada meeting di kantor. Ya saudara-saudara. Kenapa kok hari-hari ini kamu berubah? Oh enggak, karena saya sibuk bekerja, karena saya capek atau segala macam. Banyak hal yang membuat orang menyembunyikan sesuatu. Dan inilah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa Bapak Ibu. Adam dan Hawa bersembunyi daripada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah itu di antara pohon-pohon dalam taman. Mereka juga sembunyinya nggak jauh-jauh Bapak Ibu. Mereka juga sembunyinya nggak melarikan diri dari Taman Eden. Masih di tempat yang sama sih. Masih di lokasi yang sama sih. Masih di Taman Eden juga sih Bapak Ibu. Cuma bersembunyi aja. Masih ikut ibadah sih. Masih berdoa sih. Masih rajin.
Nah, makanya saya bilang ini khotbahnya nggak enak lah, saudara-saudara. masih rajin ke gereja juga kok, nggak jauh-jauh juga sih, masih anak Tuhan juga, masih melayani juga, tapi masih menyimpan sesuatu, masih menyembunyikan sesuatu, masih menyembunyikan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Lanjut ayat 9, firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Wah, ini menariknya. Kita tahu bahwa Tuhan Maha Tahu, betul nggak? Kenapa Tuhan harus bertanya, di manakah engkau Adam? Apakah Tuhan tidak tahu Adam berada di mana? Apakah Tuhan tidak tahu Adam sedang bersembunyi dan Hawa sedang bersembunyi? Tahu. Makanya kalau istri nanya, Pak, di manakah engkau? Jangan buru-buru jawab dulu, pikirkan dulu jawabannya. Saudara-saudara ya. Karena kenapa? Tuhan tahu sebenarnya keberadaan Adam dan Hawa. Tuhan mengerti betul bahwa mereka nggak jauh-jauh, mereka masih di Taman Eden itu, hanya bersembunyi di pepohonan doang kok. Nggak jauh-jauh daripada itu. Tapi Tuhan bertanya kepada mereka, di manakah engkau? Di manakah engkau, Adam? Lalu ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Siapa yang ngasih tahu mereka telanjang? Siapa yang mau nyuruh mereka bahwa mereka harus takut? Siapa yang ngasih tahu mereka bahwa mereka tidak memakai apa-apa? Nggak ada sama sekali. Sebelumnya Tuhan nggak pernah menginformasikan kepada Adam dan Hawa bahwa mereka itu telanjang. Nggak pernah sama sekali. Tapi ini loh saudara-saudara, sesuatu yang disembunyikan. Saya mau berkata begini bahwa Tuhan tuh selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk kembali dan jujur akan apa yang sedang terjadi. Jadi kalau kita lihat di ayat sebelumnya bahwa Tuhan bertanya kepada Adam bahwa kemanakah engkau berada, Adam? Di manakah engkau? Ini adalah satu di mana sebenarnya Tuhan tahu, tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada Adam dan Hawa untuk jujur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan untuk kembali kepadanya. Bukan dia nggak tahu apa yang sedang terjadi. Bukan Tuhan tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tetapi Tuhan sedang memanggil mereka, di manakah engkau? Kenapa engkau harus bersembunyi? Kamu memang salah. Kenapa engkau harus melarikan diri? Kamu memang menyimpan sesuatu. Tetapi kenapa engkau terus menutupinya? Hayo. Kembali kepada saya. Makanya saya boleh berkata begini, saudara-saudara, bahwa Tuhan itu selalu memberikan kesempatan kepada manusia, kepada kita, kepada setiap orang yang masih hobinya menyimpan sesuatu dosa untuk kembali kepada Tuhan dan jujur akan apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, ini penting. Tuhan tuh enggak begini saudara-saudara, Anda menyimpan sesuatu langsung dihukum mati, saudara. Enggak ada begitu. Coba lihat, ada enggak sampai sekarang dihukum mati? Enggak pernah. Di perjanjian lama betul, orang melakukan dosa langsung bantai. Mati langsung. Tapi sekarang Tuhan nggak melakukan itu. Justru Tuhan kasih kemurahan, Tuhan kasih buka pintu pengampunan, Tuhan mau menunggu seperti Bapa yang menantikan anaknya ini kembali, anaknya hilang. Tapi manusia nggak mau. Banyak orang nggak mau. Karena kenapa? Apa yang dialami oleh Adam dan Hawa? Takut. Frustasi. Nggak mau lagi rasanya, aduh tertuduh ya, saya sudah bersalah. Pernah nggak saudara ke orang, kalau Anda dan saya melakukan kesalahan kepada orang, datang mengakui, minta maaf, atau saudara nggak mau? Apalagi kalau itu memang benar-benar kesalahan yang kita lakukan. Betul ya? Nggak akan mau. Karena kenapa? Merasa bersalah, merasa tertuduh, ada perasaan yang nggak enak. Itu yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Makanya firman Tuhan yang menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebelumnya mereka nggak takut Tuhan. Maksudnya mereka nggak takut tuh ketemu Tuhan tuh. Ya ketemu, biasa aja. Betul nggak saudara-saudara? Ya biasa aja. Saya kalau nggak ada salah sama Ray, saya nggak akan takut Bapak Ibu. Ya biasa aja. Akhir-akhir ini saya takut karena Ray, saya ada salah kayaknya. Bercanda. Enggak. Waduh kata Denny, waduh ini harus segera diberesin setelah ibadah ini. Mau doa pengampunan, pelepasan segala macam lah. Iya, jadi apa namanya? Kenapa orang takut? Karena ada kesalahan. Orang yang melakukan kejahatan
melarikan diri menjadi DPO, saudara-saudara. Kenapa dia menjadi DPO? Kenapa dia melarikan diri? Karena ada kesalahan, ada ketakutan yang menghantuinya, bahkan melarikan diri. Bahkan bukan kejahatan yang sifatnya membunuh orang, makan duit orang juga sembunyi, saudara-saudara. Betul ya? Sembunyi beberapa tahun, nanti ujung-ujungnya sih ditangkap ya. Ujung-ujungnya ditangkap, ngapain sembunyi bertahun-tahun, ujung-ujungnya ditangkap. Saya tuh bayangin ya, Adam, kalau Tuhan tuh membiarkan Adam terus sembunyi, Tuhan ketawa-ketawa di atas. Ya, kamu sembunyilah itu, kamu ada di situ saya lihat. Itu mah gitu. Kamu sembunyi di mana? Di pepohonan lagi. Lah, Tuhan tuh tahu Taman Eden seluas itu, saudara-saudara. Apakah mata Tuhan nggak ada? Tuhan, ya coba bayangin. Ya, saudara, saya ngebayangin ya dari kemarin tuh. Adam bersembunyi ya. Terus Tuhan nggak nanya, di manakah engkau Adam? Diam-diam aja Tuhan. Ya, si Adam. Gitu amat sih sembunyi yang lebih pintar dikit dong. Itu kan. Si Adam. Bohongnya gitu. Bohongnya agak pintar dikit dong. Ngelesnya agak lebih baik gitu dong. Kelasnya, aduh Adam ini. Coba kalau begitu Tuhan begitu loh, saudara-saudara. Tapi enggak. Tuhan tuh enggak membiarkan. Enggak membiarkan Adam dan Hawa ini terus bersembunyi karena ketakutan, karena dosa, karena pelanggaran yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Itu saudara-saudara. Nah pertanyaannya begini. Kenapa kita tidak boleh sembunyi di hadapan Tuhan? Kenapa kita nggak boleh menyembunyikan sesuatu yang sifatnya dosa di hadapan Tuhan? Seperti apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Pertama, yang saya mau katakan kepada saudara, dan kita sudah tahu semua hal ini, bahwa Tuhan itu adalah Maha Tahu. Menjelas, ini kalau boleh saudara bilang, ini pelajaran dasar lah. Betul saudara-saudara, pelajaran dasar bakat ini. Tuhan itu Maha Tahu, Bapak Ibu. Adam dan Hawa itu Tuhan tahu di mana keberadaan Adam dan Hawa. Dia Maha Tahu. Saya mau berkata begini, mata Tuhan itu ada di segala tempat. Amsal 15 ayat 3. Tidak perlu dibaca. Nanti saya mau bilang begini, mata Tuhan itu ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Itu jelas. Tuhan itu ada di segala tempat. Nah, pertanyaannya begini. Repot nggak saudara-saudara? Mata Tuhan ada di segala tempat. No, kan? Yang baru tadi malam, repot nggak ya? Kalau ada di malam tadi malam ya. Tuhan tahu loh. Kalau begitu, di handphone mata Tuhan ada nggak ya? Ya mungkin hanya di tempat di handphone kayaknya nggak ada. Bercanda. Ya. Saudara-saudara enggak, mata Tuhan ada di segala tempat. Itu mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Termasuk di ruangan ini enggak Bapak Ibu? Iya, di ruangan ini ada ya. Makanya yang buka handphone hati-hati, Tuhan tahu tuh. Saudara-saudara. Makanya cepat beralih ke buka Alkitab. Ini tipsnya ya saudara-saudara ya. Buka Alkitab dan WhatsApp bersebelahan saudara-saudara. Jadi bisa beralih dengan cepat. Jangan ikuti, itu dosa. Itu salah saudara-saudara, ajarannya sesat itu. Junius itu ngajarkannya sesat ya saudara-saudara. Ya, jadi Tuhan tuh Maha Tahu. Kita tahu bahwa ketika Adam bersembunyi, Tuhan tahu. Dia Maha Tahu. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa tidak ada sesuatu yang kita bisa sembunyikan di hadapan Tuhan. Mungkin orang di sekitar kita nggak tahu. Mungkin pendetamu, gembala kita nggak tahu. Mungkin pasangan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, bahkan tempat komunitas kita berada, teman-teman sepelayanan kita, orang-orang yang menjadi sahabat kita, orang-orang yang support kita. Mereka nggak tahu apa yang sedang kita buat. Mereka nggak tahu apa yang sedang kita lakukan. Karena kenapa? Mereka nggak mengawasi kita 24 jam. Mata mereka tidak seperti mata Tuhan yang ada di segala tempat. Mata mereka mungkin bukan orang-orang yang suka kepo, yang suka ngikutin kamu kemanapun kamu pergi. Seperti mata-mata. Mungkin mereka nggak begitu. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah satu detik pun matanya beralih daripada hidup saudara, yaitu Tuhan. Seringkali kita kan lebih takut kepada ketahuan manusia daripada ketahuan Tuhan kan? Banyak orang begitu ya saudara-saudara. Saya belum menghitung sih berapa. Tapi saya boleh bilang, seringkali kecenderungan orang adalah lebih takut ketahuan manusia daripada ketahuan Tuhan. Karena kenapa? Kalau ketahuan Tuhan datang juga minta ampun, selesai ya urusannya. Kalau ketemu manusia, siap-siap saudara-saudara. Ketahuan dosa lu dihakimi. Dilabelin, ini pendosa. Ini ada dosanya ini ada kesalahannya. Dihakimi.
dinilai. Bahkan bisa-bisa kalau ketahuan berdosa, bisa dipecat dari pekerjaan kalau orangnya orang Kristen. Bosnya orang Kristen gak suka. Bisa dipecat, saudara-saudara. Itu kalau manusia, dijudge, dihakimi. Menjadi hakim-hakim yang amatiran secara tiba-tiba. Pendosa. Kamu berdosa. Padahal juga gak lebih baik dia daripada orang yang dihakimi juga. Tapi kan kecenderungan kita begitu. Makanya banyak orang menyembunyikan kalau tidak ada penghakiman dari orang-orang yang mungkin orang nggak akan menyembunyikan. Atau kenapa? Misalnya kita menyembunyikan sesuatu dari istri kita. Uang yang masuk 5 juta, bilangnya hanya 3 juta. 2 jutanya kemana, Pak? Dulu saya punya teman, saudara-saudara, di perusahaan dia kerja ada koperasi simpan pinjam lah ya. Orang nabung, dia nabung setiap minggu nabung. Dihitung-hitung, saudara-saudara, dia cerita ke saya, dihitung-hitung udah cukup besar lah. Terus suatu hari istrinya nanya, mana tabungan itu? Aduh, mah saya bantu orang buat, ada yang kemarin yang sakit, jadi dananya nggak kurang, dana itu saya sudah kasih untuk orang yang sakit itu, katanya begitu. Tapi faktanya teman-teman, Bapak Ibu, bahwa sebenarnya duit itu tidak digunakan untuk itu. Something lah, saya tidak bisa ceritakan itu. Tapi saya mau bilang, orang bisa gampang menyembunyikan sesuatu. Makanya itu saya nggak heran Tuhan kalau tuh bilang kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, kamu seperti kuburan yang di atasnya penuh dengan apa, saudara-saudara? Apa? Nggak hafal ya? Ya udahlah, sama aja, kita nggak usah terusin lah bagian itu. Ya, yang di atasnya dia itu ditaburi bunga-bunga yang indah, ya, saudara-saudara, tetapi di dalamnya apa? Penuh dengan tulang belulang. Nah, seringkali banyak hidup kita, saudara-saudara, kita menggambarkan, kita memprestasikan diri kita adalah sesuatu yang sempurna, sesuatu yang tidak bercacat celah, sesuatu yang baik, sesuatu yang nggak ada dosanya. Saya takutnya ya Bapak Ibu, takutnya jangan-jangan banyak orang ikut Tuhan tuh menjadi orang-orang yang sebenarnya orang-orang Farisi, Bapak Ibu. Bahwa kita tuh menunjukkan, menampilkan diri kita seperti sesuatu yang kayaknya nggak pernah berdosa sama sekali gitu loh. Tapi padahal di belakang kita banyak hal yang kita simpan yang tidak berkenan kepada Tuhan sama sekali. Siapa yang tahu? Nggak ada. Tapi saya mau kasih tahu saudara, Tuhan tahu. Amin, Bapak Ibu. Ya. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan tahu. Seberapa hebat pun Anda menyembunyikannya, Tuhan tetap tahu. Tuhan lebih mengenal pribadimu, lebih dari Anda mengenal diri Anda sendiri. Betul ya saudara-saudara? Kita merasa bahwa kita lebih mengenal diri kita. Tapi saya mau bilang kepada saudara, Tuhan tuh lebih mengenal pribadimu. Bahkan apa yang ada di dalam hatimu. Nah loh, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di pikiran kita, bahkan 1 jam, mungkin sedang di gereja ini, saudara-saudara sedang dengarkan firman Tuhan, saya sedang berkhotbah, dan saudara sedang mendengarkan, atau saudara sedang mencatat, Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Apakah benar-benar mendengarkan misalnya, saya nggak menghakimi saudara, ataukah sebenarnya sedang mikirin yang lain, habis ini mau kemana, habis ini ngedate kemana, habis ini mau makan apa, habis ini mau ketemu siapa, aduh khotbahnya nggak menarik gitu, aduh kok begitu ya Pak Junius, aduh kayaknya nggak cocok dengan saya, aduh Pak Junius ini menyindir, aduh Pak Junius itu menyinggung, misalnya. Puji Tuhan nggak ada kan di sini? Nggak ada? Iya. Ya itu tuh Delenden tuh selalu bilang aman, iya gitu ya. Bercanda. Ya, aman iya. Ya Bapak Ibu, Tuhan kadang-kadang kita mengatakan bahwa enggak kok, diri saya nggak begitu. Tapi sebenarnya Tuhan lebih mengenal pribadimu. Saya tuh kalau udah merenungkan ini, saudara-saudara, Tuhan lebih mengenal pribadimu. Aduh, rasanya hidup saya tuh tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Tuhan. Rasanya hidup saya, bakal apa yang saya akan lakukan tuh sebenarnya Tuhan tahu. Seringkali Tuhan kasih peringatan, seringkali Tuhan kasih warning
Untuk kamu jangan lakukan itu. Seperti Tuhan berkata kepada di dalam firman-Nya bahwa dosa sedang mengintipmu. Dosa sudah ada di depan pintu, sedang mengintip, sudah sebentar lagi mau masuk. Tapi seringkali enggak, saya kuat kok. Aman ini, aman. Bisa diatasi lah, tenang, aman. Padahal akhirnya juga jatuh juga. Saudara-saudara. Karena kenapa? Saya merasa diri saya lebih tahu. Tapi saya mau bilang kepada saudara, Tuhan lebih mengenal pribadimu. Amin. Tuhan lebih mengenal pribadimu dibanding saya. Tuhan lebih mengenal isi hatimu dibanding saya. Tuhan lebih mengenal apa yang engkau lakukan dibanding dengan kami-kami yang gembala kita, pendeta-pendeta. Mereka itu hanya bisa menilai. Kami ini hanya bisa melihat apa yang saudara dan saya tampilkan. Tapi yang lebih tahu detail seluruh kehidupanmu adalah Tuhan. Bukan saya, bukan kami, bukan tetanggamu, bukan suamimu, bukan orang-orang yang ada di sekitarmu, bukan orang-orang gereja di mana kamu berada. Tetapi Tuhan tahu pribadimu secara detail, secara utuh, lebih dari yang kami tahu. Sudah jelas. Dia tahu siapa Anda. Anda ini siapa? Tuhan tahu siapa Anda. Siapa kita? Tuhan tahu keberadaan kita, isi pikiran kita. Dia tahu. Tuhan tahu yang engkau lakukan sebelum tadi pergi ke gereja dan bahkan akan setelah pulang dari gereja ini. Tuhan tahu apa yang akan kita lakukan. Tuhan tahu apa juga yang menjadi keperluanmu. Apa yang kau butuhkan. Tuhan tahu apa yang sedang engkau alami. Engkau sedang sakit, engkau sedang bergumul, engkau sedang dalam kondisi yang sulit, dalam masalah yang serius. Tuhan tahu. Makanya saya selalu mencari manusia untuk mencari solusi atas segala apa yang kita alami dalam hidup ini. Terutama carilah Tuhan. Datang kepada Tuhan, temukan Tuhan, cari Dia, curhat kepada Dia, ceritakan kepada Dia apa yang kau sedang alami. Karena Tuhan lebih mengenal pribadimu, Dia lebih mengenal apa yang terbaik buatmu dibanding saya sebagai manusia, dibanding orang-orang yang di sekitarmu yang menurutmu bisa engkau menaruh pengharapan buat mereka. Pada akhirnya mengecewakan. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Apa yang sedang terjadi? Tuhan tahu cara menolongmu. Kalau engkau berpikir bahwa engkau lebih tahu dari Tuhan cara membebaskanmu dari masalah, engkau sedang terjebak dengan dirimu sendiri. Karena kenapa? Kita punya Tuhan yang lebih tahu bagaimana cara menolong hidup saudara dan saya. Tuhan tahu cara melepaskanmu dari keterikatan. Kalau engkau sedang terikat terhadap sesuatu, terikat terhadap pornografi, terikat terhadap kemabukan, terikat terhadap hal-hal yang sifatnya dosa dan rasanya doyan banget kita melakukan itu, rasanya kita nggak henti-henti, nggak jenuh-jenuh, karena enak buat daging kita dan kita terikat dengan itu. Kalau engkau terikat dengan iri hati, kalau engkau terikat dengan sulit mengampuni, susah memaafkan, senangnya kalau engkau terikat ngegosipin orang, gibah bahasanya. Kalau nggak ngegibah rasanya ada yang kurang dalam hidupnya. Kalau nggak ngomongin tetangganya satu hari pun rasanya, nggak happy. Kalau dia nggak ceritakan suaminya ke orang lain, ke tetangganya biasanya kayak ibu-ibu begitu. Iya suami saya, ngerepotin banget sih. Suami kamu gimana Ci? Gitu ya Bapak Ibu. Suami saya mah bager. Nyapu, ngepel. Suami saya tuh udah bangun dari jam 5 subuh loh, Ci. Beruntung banget ya lu punya suami gitu, gua mah enggak. Waduh, kesebelen dah. Kopi pengen dibuatin. Saudara-saudara. Ada yang ketawa keras ya, saudara-saudara. Kalau mandi juga, biasanya dulu mah dia pengen mandi sendiri, sekarang kudu dimandiin. Walah, repot ya saudara. Repot ya, punya suami begitu. Untuk bapak-bapak nggak tahu ya, kalau bapak-bapak ngerumpi ngomongin istrinya juga nggak ya? Saya nggak tahu.
Aduh, istri saya, aduh Pak, nggak mau pulang ke rumah Pak. Kenapa? Aduh, kalau udah ke rumah Pak, aduh saya belum sampai di rumah aja, baru nginjakan, baru ketok pintu, udah disemprot pakai peluru yang, didor, saudara-saudara. Kayak hari ini dia kumpulin semua apa yang dia mau omongin. Belum sampai rumah juga, dapat depan pintu, udah disemprot semua. Oh ini Pak, aduh, segala macam Pak. Aduh, ujung-ujungnya Pak, saya keluar pergi lagi. Ya, saudara-saudara. Ya, saya percaya itu orang lain. Dia tahu cara melepaskan kita dari keterikatan. Coba cek apa yang mengikat kita, saudara-saudara. Tuhan tahu bahwa engkau sedang mengalami ketakutan. Mungkin ketakutanmu lebih besar dari ketakutan orang lain. Bahkan seringkali ketakutan kita lebih besar dari apa yang terjadi sebenarnya. Tapi saya mau bilang, Tuhan tahu ketakutanmu. Apa yang kau takutkan? Apa yang kau khawatirkan? Tuhan tahu khawatirmu, ya. Khawatir masa depanmu. Khawatir tentang gimana ya ke depannya. Khawatir tentang anak-anakmu. Khawatir tentang suamimu. Banyak hal yang kita khawatirkan dalam hidup kita. Mungkin kau yang sudah mendengarkan pagi hari ini, engkau sedang khawatir, saya mau bilang, Tuhan tahu. Amin. Saudara-saudara. Tuhan tahu kelemahanmu. Setiap kita punya kelemahan, Bapak Ibu. Tapi mau bilang, itu hebatnya Tuhan tuh. Tuhan ngerti banget apa yang menjadi kelemahan kita loh. Ngerti banget. Tuhan tahu tuh apa yang membuat kita bisa jatuh. Apa yang membuat kita bisa menjauh dari Dia. Apa yang membuat kita bisa meninggalkan Dia. Apa yang seringkali kita diserang oleh iblis atau okelah kuasa kegelapan Bapak Ibu. Sering menyerah titik lemah kita supaya kita bisa jatuh. Bahkan kita tahu bahwa kita sering jatuh di lubang yang sama. Mungkin orang lain nggak tahu. Apa yang menjadi kelemahan kita. Bahkan kita udah tahu kelemahan itu, tapi kita seringkali mengizinkan diri kita juga untuk jatuh di lubang yang sama. Udah jatuh kemarin, hari ini aku rasanya belum jatuh ya, pengen jatuh lagi deh gitu. Udah jatuh lagi, pengen jatuh lagi. Dan kita tahu sebenarnya kita nggak mau waspada, kita nggak mau menghindari. Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Kelemahanmu adalah emosionalnya meledak-ledak, Tuhan tahu. Tapi sebenarnya kalau kita mau lepas dari itu, Tuhan berkata, "Hei Adam, di mana engkau berada? Kenapa engkau harus bersembunyi? Engkau yang perlu lakukan adalah engkau harus datang kepada Tuhan, serahkan kelemahan itu." Tuhan mau ubahkan setiap kelemahan kita menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Tuhan tahu kelemahan kita kalau kita tipe orang yang, sulit, kalau udah sakit hati sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya saudara-saudara, nggak mau mengampuni, nggak mau memaafkan. Jangan harap dia, kalau dia baik juga baik, bahkan setelah Tuhan Yesus datang. Tapi kalau dia udah sakit hati satu kali, jangan coba-coba, saudara. Saya pernah ketemu begitu. Saya punya seseorang yang saya kenal. Waduh, kalau baik Bapak Ibu, jangan kebaikan apapun, lebih dari mungkin ya. Saya bilang, ini titisan Tuhan Yesus. Baik banget saudara-saudara. Apapun juga. Hospitality-nya, segala macam lah, saya nggak bisa jelaskan satu persatu, itu selesai kita khotbah sampai di situ. Tapi kalau dia udah sakit hati, udah kecewa, nih orang kecewa sama orang yang dia baikin ini, sangat sulit Bapak Ibu, jangan harap dia akan kembali baik. Saya sudah kenal itu orang, sulit sekali mengampuni, sulit sekali memaafkan, dan jangan berharap lagi kembali seperti sebelumnya. Itu kelemahan. Mungkin banyak lagi yang saya bisa katakan soal kelemahan, tapi saudara tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Kelemahan pribadi kita, coba cek deh. Apa yang menjadi kelemahanku? Hari ini, apa keputusanku? Aku mau kembali kepada Tuhan nggak? Kemudian, Tuhan tahu kedalaman hatimu. Nah, ini loh saya bilang. Makanya itu Tuhan selalu bilang bahwa aku nggak mengharapkan engkau memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, persembahan apapun engkau bisa berikan. Tapi Tuhan tuh lebih tertarik bukan apa yang di luar, tetapi Tuhan tuh lebih senang apa yang ada di dalam hidupmu. Amin.
Tuhan tuh lebih senang bukan apa yang kita tampilkan, tapi Tuhan lebih senang bagaimana karaktermu, bagaimana hidupmu, bagaimana hatimu. Tuhan lebih tertarik dengan itu. Tuhan tuh lebih tidak tertarik dengan penampilan yang kita berikan, dengan kegantengan kita, dengan kecantikan, dengan kepedulian kita, dengan apapun yang kita bisa lakukan. Tetapi kalau dalam kita rusak, dalam kita banyak hal yang harus dibenerin, dalam kita banyak hal yang menyimpan sesuatu yang gak benar. Tuhan lebih tertarik di situ. Dia pengen engkau bukan hanya di luarnya yang berubah, tapi di dalammu mengalami pembaharuan daripada Tuhan setiap hari. Tuhan tahu jalan hidupmu. Tuhan tahu jalan hidup saudara dan saya. Lebih dari apa yang saya tahu. Lebih dari orang-orang tahu. Dia tahu masa depan. Yang sudah sedang meragukan masa depannya gak jelas. Bisanya cuma mimpi doang. Saudara-saudara, mimpinya lagi di siang bolong. Gak jelas. Satu masa depan saya itu mau kemana, arah hidup saya itu mau kemana. Saya tuh mau ngapain. Saya tuh mau gimana, nggak ngerti, udah bingung lah, udah nggak jelas lah, udah nggak jelas. Pengangguran ya. Kalau ditanya temannya, kamu kerja apa? Pengacara. Wah hebat banget, iya. Apa itu? Pengangguran banyak acara. Hebat kan? Tapi dia tahu masa depanmu. Mungkin engkau sedang ragu, aduh, rasanya saya ini mau kemana ya? Ke kiri apa ke kanan ya? Ke lurus kah? Atau balik aja ya? Apa ya? Masa depan saya apa ya? Saya sendiri belum tahu juga. Tapi saya mau bilang kepada saudara, Tuhan tahu masa depanmu. Amin. Tuhan tahu masa depan keluargamu. Tuhan tahu cara memperbaiki keluargamu. Tuhan tahu cara memperbaiki hidup saudara dan saya. Dia tahu kelemahan kita. Ada masih banyak lagi yang Tuhan tahu yang saya tidak bisa jelaskan karena tidak mau di slide Bapak Ibu. Ada begitu banyak. Mungkin saudara boleh nanti tambah-tambahin sendiri di rumah. Tapi apapun itu, poinnya satu yang jelas, bahwa Tuhan tahu. Amin. Anda tidak dapat bersembunyi dari Allah seberapapun kerasnya Anda berusaha. Karena Dia tahu semuanya. Kita tak dapat luput dari pengawasan Tuhan. Nggak bisa. Di awal Amsal tadi mengatakan bahwa mata Tuhan ada di segala tempat. Artinya Tuhan mengawasi kita. Tuhan mengawasi kita. Di mana engkau berada, apa yang sedang kau lakukan, apa yang sedang ada dalam hatimu. Seberapapun kerasnya kita menyembunyikan. Daud tuh menceritakan, kemanakah aku pergi menjauhi rohmu ya Tuhan? Sampai ke dalam inti bumi pun Tuhan tahu. Kita Adam baru di pepohonan. Kita baru sembunyi dari tetangga kita. Kita baru sembunyi ke rumah sebelah aja. Kita baru sembunyi di suatu tempat. Daud bilang, Bapak Ibu, di dalam kedalaman inti bumi pun Tuhan tahu. Halo. Bahaya nggak saudara-saudara? Enggak, jangan karena Tuhan mata Tuhan jadi saudara. Oh gimana ya? Enggak saudara-saudara. Bukan begitu maksudnya. Tapi artinya apa? Tuhan tuh mau mengawasi hidup saudara dan saya. Kok kepo banget sih Tuhan? Pengen tahu deh hidup saya. Kan saya punya free will Tuhan. Saya tuh pengen kemana aja mah bebas Tuhan. Ngapain pengen tahu? Ngapain pengen kepo? Hidup saya, yang jalani juga saya Tuhan. Bukan karena Tuhan kepo dan gak ada kerjaan di surga Bapak Ibu. Bukan karena Tuhan pengangguran, pengacara yang gak ada banyak acaranya, jadi ya kepo-kepoin hidup kita lah. Bukan, tetapi karena Dia tahu, Dia mau hidup saudara setiap hari hidup sesuai dengan rencananya. Dia mau hidup kita setiap hari hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seturut dengan apa yang Dia mau, bukan dengan apa yang kita mau. Hidup kita setiap hari adalah hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau, gak ada yang sesuatu pun yang kita sembunyikan di hadapan Dia. Tuhan mau, gak ada dosa-dosa, akar-akar dosa, atau benih-benih dosa yang kita semputin di hadapan Tuhan. Ya, apa akibatnya kalau orang sering menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan? Ada rasa bersalah ya, Bapak Ibu ya. Dihantui rasa bersalah, dikejar-kejar, diikuti. Yang orang DPO itu yang suka sembunyi itu ya saudara-saudara. Itu dihantui terus rasa bersalah. merasa bersalah, dikejar terus rasa bersalah.
Itu membuat ketidaktenangan dalam hidup orang, Bapak Ibu. Takut. Aduh, jangan-jangan saya ketangkap ya, ketahuan. Orang DPO kan kalau dicari polisi, takut ketahuan ya saudara-saudara. Sembunyinya di hutan, di mana, di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh orang. Karena kenapa? Takut ketahuan. Kalau ketahuan, ketangkap. Tapi dia lupa. Kalau Tuhan ada di mata Tuhan, ada di segala tempat. Yeay, saudara-saudara. Frustasi. Gak bisa keluar rumah. Gak bisa seperti sebelumnya, bisa ke mall. Bisa jalan-jalan, bisa hangout, bisa ngopi. Kadang-kadang bisa ngebir juga. Batuk-batuk di siang hari begitu, saudara-saudara. Frustasi. Dulunya begitu, tapi sekarang nggak bisa. Aduh, kayaknya beban banget ya kalau Bapak Junius nyindir-nyindir nih. Bukan, itu hanya muncul ide saja. Hubungan dengan Tuhan dan sesama jadi rusak. Udah jelas sama Tuhan mah rusak lah. Ditambah dengan sesama. Ya saudara-saudara. Makanya orang-orang yang sukanya membuat suasananya jadi keruh, Bapak Ibu. Yang suka hobinya tuh ribut sana sini ya, saudara. Ke gereja manapun ribut. Ke gereja A ribut di sana. Ke gereja B ribut juga di sana. Di gereja manapun dia berjemaat, saudara-saudara. Saya curiga di talentanya ribut, saudara-saudara. Dimanapun ada masalah. Saudara-saudara, ini ada masalah. Poinnya adalah karena dia ada sesuatu yang gak beres di hadapan Tuhan dalam hidupnya. Hubungan dengan Tuhan rusak. Ya jelas. Dengan sesama. Apalagi ya saudara-saudara. Ya. Merasa tertuduh. Dituduh. Kamu orang berdosa. Kamu orang bersalah. Dihantui terus. Dikejar-kejar terus rasa bersalah itu. Makanya kalau sudah ada orang yang sudah nggak lagi ada dia melakukan satu kesalahan dan dia nggak merasa bersalah, jangan-jangan dia memang udah sering melakukan itu, saudara-saudara. Udah kebal, udah jadi kebiasaan. Tahu nggak saudara? Saya mau kasih tahu, nggak tahu ya pengalaman saudara dengan pengalaman saya beda. Tapi saya pernah melakukan dosa dan keras banget dalam hati saya berbicara, jangan lakukan itu, Junius, jangan lakukan itu. Dan tahu apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Saya tetap lakukan. Tapi setelah itu, saudara-saudara, saya merasa tertuduh. Aduh, dosa. Nggak tenang, Bapak Ibu. Ketemu istri, dosa. Ketemu, lihat orang, dosa. Tertuduh. Kita ngobrol dengan orang yang ada dalam pikiran, dosa. Saya sudah melakukan dosa. Saya melakukan dosa. Saya sudah melakukan dosa. Dosa. Merasa tertuduh terus. Orang berdosa. Dan itu tuh sering dipakai oleh iblis atau kuasa kegelapan untuk membuat kita semakin rusak, Bapak Ibu. Untuk membuat hidup kita makin gak tenang. Untuk membuat hidup kita jadi frustasi, jadi depresi. Dosa. Tidak bebas, gak free hidupnya. Gak bebas dia, saudara. Bukan bebas artinya bahwa bebas melakukan apa saja, bukan. Tapi orangnya jadi berada di suatu tempat yang, keluar gak boleh, gak bisa kemana-mana gak bisa, gak bebas. Gak bisa menikmati seperti saudara pagi hari ini muji Tuhan, bebas aja, angkat tangan. Gak ada bebannya saudara-saudara. Betul gak ya? Mau loncat sana, loncat sini, bebas aja Bapak Ibu. Karena kenapa? Mau menari-nari di hadapan Tuhan, bebas. Tidak ada keterikatan, gak ada beban, gak ada yang menuduh dosa, kamu pendosa. Gak ada rasa takut. Itu akibatnya kalau kita menyembunyikan sesuatu kepada Tuhan, menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan. Kita akan mengalami ini. Sesuatu yang disembunyikan selalu mencari cara menutupinya. Dosa yang disembunyikan selalu melahirkan dosa yang baru. Engkau menutupi dosa dengan cara melakukan dosa yang baru. Dan itu pasti dilakukan. Ditutupi lagi dengan cara apa? Berdosa lagi. Berbohong selalu ditutupi dengan berbohong. Dan itu semakin terus. Nah, saudara tahu bahwa semakin terus itu akan menjadi habit dan kebiasaan. Artinya hati kita sudah nggak peka lagi dengan roh Tuhan. Hati kita nggak mau lagi. Istilahnya roh Tuhan udahlah, diam aja. Dan dia udah kebal. Mau dikasih tahu juga, diingati juga, ditegur juga nggak akan mempan.
Bahkan seringkali udah didoain juga. Udah didoain puasa, udah ditengking, kiri kanan, depan, atas, belakang. Doa tengking jumping, salto, semua sudah dilakukan. Tengking balet, yang nggak tahu ya begitu ya. Nggak ada ya. Saudara, udah semua dilakukan, nggak berubah-berubah. Udahlah, serahin aja sama Tuhan lah. Biar cepat pulang ke rumah Bapa di surga. Tapi biasanya lama, saudara-saudara. Biasanya lama. Serius. Ya, jadi dosa yang disembunyikan selalu melahirkan dosa yang baru. Hati-hati. Sekarang Bapak Ibu kita masuk di bagian terakhir. Sekarang kita udah tahu bahwa Tuhan itu maha tahu. Kenapa kita nggak boleh sembunyikan dosa? Karena Tuhan maha tahu. Kemudian akibat daripada kita menyembunyikan sesuatu saya sudah jelas. Sekarang gimana? Solusinya. Nah kan, saya kasih solusi loh saudara-saudara. Baik banget loh saya ini. Caranya gimana? Apa yang harus kita lakukan? Kalau sedang kita terjebak dalam situasi yang seperti dialami oleh Adam dan Hawa, sedang bersembunyi atau sedang menyembunyikan sesuatu. Kita harus terbuka dan jujur. Kepada siapa? Bukan kepada istri. Kalau kepada istri biasanya ribut ulang Bapak Ibu. Atau kepada suami. Pasti ada ribut ulangnya. Percaya sama saya. Siap-siap ditampung. Kita harus terbuka. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena kenapa kita kepada Tuhan? Karena Dia yang lebih mengenal pribadi kita. Dia yang lebih mengenal hidupmu. Dia yang lebih tahu detail seluruh kehidupanmu. Nah, boleh kita baca sekali. Biar Bu Mary nggak pegal duduk ya saudara-saudara ya. Amsal 28 ayat yang ke-13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Nah loh, saudara dan saya mau disayangin nggak? Nggak mau ya? Nggak mau ya? Saudara dan saya mau disayangi nggak? Wow. Kalau disayangi suami, disayangi istri mau nggak? Mau. Oh, yang sedikit suaranya berarti nggak mau ya? Bercanda. Saya suka begitu ngomongnya Bapak Ibu. Mau, kita tuh semua pengen disayangi. Bahkan kalau boleh kita pengen disayangi oleh Bapak Gembala kita, betul nggak saudara-saudara? Itu tips Pak. Pengen tuh, pengen disayangin. Semua orang kalau boleh kita mau tuh menyayangi kita. Nggak ada yang ketemu kita begini, bibirnya kita nggak, betul saudara-saudara. Kita pengen kalau ketemu kita tuh, hei apa kabar? Udah lama gak ketemu kamu. Datang dong ke gereja, jangan online terus. Ya pengennya kita begitu. Kalau ketemu kita hangat, pengen disayangi. Tapi firman Tuhan bilang, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Nah loh, nggak akan beruntung saudara-saudara. Makanya frustasi terus, makanya depresi terus, makanya merasa bersalah terus, makanya terus ngerusak melulu, nggak tenang hidupnya. Karena kenapa? Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Nah loh, ini penting banget Bapak Ibu. Buat kita semua. Jangan pelihara dosa. Dosa harus diakui, bukan disembunyikan dan ditutup-tutupi. Diakui. Akui kepada Tuhan. Tuhan, aku berserah, aku salah. Saya melakukan ini. Saya melakukan ini sesuatu yang saya sembunyikan, yang semua orang nggak tahu. Bahkan ketika nanti ketahuan pun orang jadi terkaget-kaget. Wah, kok kamu bisa begitu ya? Selama ini saya nggak duga loh kamu begitu. Ada kelanjutannya habis itu saudara. Aneh ya si itu ya, saya nggak duga loh dia. Saya nggak, sama sekali tidak terlintas di pikiranku. Kok dia sampai segitunya ya? Habis itu dia ngomong ke temannya lagi saudara. Sungguh ya, kita lihat dia selama ini begini-begini loh. Oh ditambahin lagi saudara. Aneh. Nggak heran, saya kaget saya ketemu dia makan mie ayam. Saya pura-pura nggak tahu dia bahwa dia sedang makan mie ayam pada saat itu. Terkaget saya. Dosa harus diakui bukan disembunyikan. Karena kenapa? Semakin kita sembunyikan, semakin kita melakukan lagi, ditutupi lagi dengan dosa, ditutupi dan bahkan dosanya bervariasi lagi saudara-saudara.
bervarian, model-model baru akan ada lagi, muncul. Yang harus kita lakukan ketika kita terbuka dan jujur di hadapan Tuhan, kita perlu menyadari bahwa ada sesuatu yang saya sembunyikan di hadapan Tuhan yang tidak berkenan. Sadari. Yang kedua, akui. Yang ketiga, kembali kepada Tuhan. Jangan sudah sadar, oh iya saya sih salah ya. Akui ya saya salah. Kembali enggak? Di manakah engkau, Adam? Kamu tahu apa yang kamu lakukan, Adam? Tahu, gara-gara perempuan itu sih. Bukan karena saya. Kita kan biasa kalau menyimpan sesuatu kan kita mencari objek kambing hitam yang bisa kita salahkan ya. Itu yang saudara-saudara. Kita cari orang yang mau, siapa ya kira-kira ya? Apalagi kalau objeknya gara-gara istriku, Tuhan. Kenapa kamu pilih dia jadi istriku? Gara-gara suamiku, gara-gara anak-anakku, gara-gara pendetaku, gara-gara ini selalu punya gara-gara. Selalu punya ada penyebabnya. Nggak bisa begitu Bapak Ibu. Kita harus sadari, kita harus akui. Bagian yang harus kita lakukan yang terakhir adalah kembali kepada Tuhan. Jangan terus melarikan diri. Jangan terus bersembunyi. Karena kenapa? Pemulihan hanya ada di dalam Tuhan. Seringkali saudara dengar nggak? Keterbukaan adalah awal dari keributan. Betul nggak saudara? Nggak, bukan ya. Bukan ya. Bukan awal dari keributan. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kalau saudara dan saya tidak terbuka di hadapan Tuhan, bagaimana Tuhan memulihkan kita? Kita mau tutupi terus. Kita mau sembunyikan terus. Berapa banyak kita mau dipulihkan oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangan kita. Saya sedang bukan menuduh kita bahwa kita sedang menyembunyikan dosa. Bukan. Tapi bukan begitu. Berapa banyak kita mau mengalami pemulihan daripada Tuhan? Kita harus sadari, kita harus akui, dan kita harus kembali kepadanya. Pemain musik silakan maju. Kesimpulannya begini Bapak Ibu. Jadi, jangan jadikan hidupmu sebagai tempat perlindungan yang nyaman bagi dosa. Amin. Amin. Dari semua yang saya mau sampaikan, bahwa kita tahu ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau berada? Di manakah engkau berada, Adam? Di manakah engkau berada? Adam sedang dalam kondisi bersembunyi. Pagi hari ini saya mau bilang kepada kita nggak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Saudara dan saya nggak bisa menyembunyikan apapun daripada Tuhan. Karena Tuhan tahu, Dia Maha tahu, Dia tahu detail kehidupan saudara, Dia tahu kelemahanmu, Dia tahu dosa yang kita sembunyikan kepada Dia. Oleh sebab itu, yang perlu kita lakukan adalah hari ini kau datang kepada Tuhan. Engkau mau jujur, engkau mau terbuka, nggak perlu akui ke sesama tetanggamu, udah berlalu. Hari ini engkau perlu datang kepada Tuhan, Tuhan, ini sesuatu yang nggak benar, ini sesuatu yang nggak beres. Saya nggak mau terikat, saya mau bebas, saya pengen lepas, saya pengen mengalami pemulihan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan kemudian engkau mengakuinya, dan kemudian terus kembali kepada Tuhan. Jangan lagi kembali kepada dosa yang sama. Jangan jadikan hidup kita sebagai tempat perlindungan yang nyaman bagi dosa. Amin, Bapak Ibu. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya.
percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup.
Kini aku berserah pada rancangan pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Firman Tuhan telah disampaikan Bapa. Engkau mengenal setiap hidup kami. Engkau tahu isi hati kami. Lebih dari kami mengenal pribadi kami sendiri. Apapun yang menjadi hal-hal yang kami sembunyikan di hadapan Tuhan, yang mungkin tidak orang tahu, kami menyimpannya. Bapa, pagi hari ini kami mohon kuasa-Mu Bapa memenuhi hidup kami. Penuhi hidup kami sehingga kami boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Hidup kami dipulihkan Tuhan. Hidup kami diubahkan Tuhan dan kami menjadi orang yang bebas di dalam Tuhan. Kami tidak merasa takut. Kami tidak perlu tertuduh terus. Kami tidak perlu frustasi. Kami ingin bebas. Lawat hati kami. Apapun Tuhan yang kami sembunyikan, yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami mohon kuasa Tuhan, ampuni kami, ampuni kami, ampuni. Mohon ampun Tuhan, mohon ampun. Ampun Tuhan, ampuni kami. Ampuni setiap kami Bapa. Kami mau kembali kepada rancangan-Mu. Kami mau ikuti panggilan-Mu. Dan komitmen kami Tuhan, kami setia sampai akhir hidup kami. Tuhan Yesus, inilah firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih buat Pak Junius yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Hari ini Pak Junius agak berbeda dalam menyampaikan firman Tuhan kalau saya amati. Membuat Jessica yang megang proyektor bisa duduk santai. Karena Pak Junius tidak lari-lari kemana-mana. Kalau pernah yang menderita sekali pada waktu Pak Junius push up segala macam itu loh. Waduh, itu benar-benar pemegang kamera itu menderita dia. Tapi penderitaan itu baik lah. Puji Tuhan. Dan karena Pak Junius tadi tidak lari kemana-mana, tetap di belakang mimbar, maka nanti dia akan memberikan penjelasan bagi mereka yang akan berangkat tanggal 22. Jadi mereka yang akan berangkat tanggal 22 harap nanti setelah ibadah ini selesai tinggal sebentar karena ada briefing dari Pak Junius untuk keberangkatan kita tanggal 22 ke Jakarta. Ya, anak-anak diundang untuk mengikuti kebaktian anak kata onsite pada tanggal 26 Maret minggu depan jam 8 seperti biasa di Violet 3 ya. Kebaktian anak Tabernakel onsite tanggal 23. Lalu hadirilah persekutuan The Lantern. Persekutuan The Lantern yang nanti sore ini adalah tentang changes ya, we need kalau nggak salah itu judulnya. Ada. Nah, itu akan nanti saya bawakan akan lewat Zoom nanti sore, changes we need. Changes we need benar ya. Jam 7 malam kayak biasa ya, Zoom tanggal hari ini. Ya. Tapi yang minggu depan persekutuan The Lantern adalah ibadah onsite, persekutuan onsite pada hari Minggu depan acaranya sharing dengan tema saat teduh dibawakan oleh Pak Junius.
pada hari Minggu setelah ibadah tanggal 26 Maret jam 10.30. Lalu dukung dan doakan workshop Praise and Worship yang akan diadakan oleh Sinode Daerah Banten Jawa pada Rabu tanggal 22 Maret 2023 jam 9 pagi sampai selesai. Ini yang sore hari itu ternyata dibuka untuk umum juga, jadi jemaat juga bisa hadir yang sore hari. Mungkin ada 2 macam undangan, yaitu pagi hari buat workshopnya, sore hari buat ibadah praise and worship-nya. Sekali lagi bagi yang akan berangkat nanti harap tinggal dulu karena ada briefing. Lalu saya ingatkan juga ada di Warta, nikmatilah berkat Tuhan melalui Instagram Sinode. Jadi saudara mungkin kenalnya Instagram GPKDI Tabernakel Kasih, tapi ada Instagram Sinode Pusat ya, GPKDI. Karena di sana ada pengumuman-pengumuman juga, ada renungan-renungan juga, ada TikTok juga yang ada di sana ya. Jadi itu ada berkat Tuhan di sana. Saya sendiri juga heran bagaimana program TikTok itu demikian rupa sampai bisa menyebar luar biasa. Lalu bagi jemaat yang ingin mengadakan persekutuan di mana saja, di rumah, di kantor, dan di mana saja, bisa menghubungi Ibu Imelda, Ibu Lian, atau Ibu Heni untuk bisa dilayani oleh GPKDI Tabernakel Kasih. Jangan lupa bawa teman, keluarga, bersama-sama menerima berkat Tuhan di sini. Dan undangan untuk hari Jumat. Saya harap saudara bisa memanfaatkan Zoom Jumat memahami ayat-ayat Alkitab, karena di sana kita akan membahas ayat-ayat Alkitab dengan lebih dalam, lebih memahami dengan lebih sepenuh hati juga di sana, karena kita akan berdiskusi, ngobrol santai, dan saudara akan juga menerima mungkin informasi-informasi Alkitab yang ayat-ayat Alkitab yang sementara ini mungkin baru diketahui atau belum pernah diketahui. Ya, itu penting sekali untuk kemajuan pertumbuhan kerohanian kita. Jangan lupa juga santai bersama kata pada setiap hari Rabu lewat Zoom jam 7 malam. Ajaklah anak-anak kita untuk bergabung di santai bersama kata. Ya, selama ini santai bersama kata ini ada juga anak-anak yang tidak termasuk di dalam anak-anak GPKDI Tabernakel Kasih. Mereka dari gereja lain tapi mereka antusias, senang ikut acara ini. Acara santai bersama kata, karena ini juga penuh dengan berkat Tuhan juga dan acaranya mereka sukai ya. Saya rasa itu saja pengumuman untuk hari ini. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan berkat firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah via YouTube atau live streaming dapat memberikan persembahan dengan QR yang tersedia atau nomor rekening yang tersedia. Dan jemaat yang beribadah di lokasi ini dapat memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Mari kita angkat satu pujian. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Biar seluruh yang bernafas akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Siap, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin.
langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan menebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Mari kita puji dan sembah Dia. Kita mau tinggikan namanya. Kita mau bernyanyi, katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita bertepuk tangan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Beri sorak-sorai untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini, di mana kami boleh beribadah di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bahkan kami boleh menerima berkat firman Tuhan yang membawa kami kepada kelepasan dari semua hal yang sementara ini mungkin mengikat kami karena dosa ataupun hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tolong Bapa, biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami semua, sehingga benar-benar kami menerima kelepasan yang datangnya dari Tuhan. Bapa dalam surga, berkati Pak Junius yang sudah menyampaikan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-harinya, kehidupan pribadinya, rumah tangganya, dan semua sisi kehidupannya, pelayanannya. Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati juga masa depannya. Tuhan tolong dalam pergumulannya sehari-hari, dan Tuhan sendiri yang akan terus menjadi kekuatan dan pertolongan satu-satunya bagi Pak Junius dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, jemaat-Mu menyampaikan persembahan. Dan biarlah semua persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan, kuduskan semuanya. Dan Kau balas semua orang yang sudah menyampaikan persembahan, baik langsung maupun lewat transfer melalui bank. Tuhan balas dengan berkat Tuhan yang berlipat kali ganda, jauh lebih besar dibandingkan semua persembahan yang disampaikannya. Baik mereka yang memberikan persembahan kolekte, begitu juga mereka yang memberikan persembahan khusus. Tuhan berkati mereka semua di dalam kasih kemurahan Tuhan, sebagaimana janji Tuhan atas mereka yang sudah memberikan persembahan. Bapa dalam surga, kami serahkan akan rencana tanggal 22 yang akan datang. Sebagian dari kami akan berangkat ke Jakarta untuk acara yang sudah akan digelar tanggal 22 yang akan datang. Biar semuanya boleh berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Dan biarlah kami boleh benar-benar mendapatkan berkat dan dibekali melalui segala acara yang nanti akan digelar di tanggal 22 di Jakarta. Kami serahkan Tuhan acara ini dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang ada, mereka yang sakit, yang sedang mengalami masalah dan persoalan.
yang sedang mengalami pergumulan, bahkan yang sedang mengalami kemunduran di dalam kegiatan kerohaniannya. Tuhan, Engkau mengetahui mereka semua satu demi satu. Engkaulah jawaban bagi segala masalah dan pergumulan dan sakit penyakit mereka. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, Bapa dalam surga, kami berdoa juga khusus bagi jemaat yang mengikuti live streaming. Tuhan, tolong agar di dalam mereka mengikuti ibadah melalui live streaming, mereka benar-benar bisa berkonsentrasi dengan baik mengikuti ibadah ini, bisa menyatukan hati mereka dengan kami semua yang ada di tempat ini. Tolong ya Bapa, agar mereka tidak terganggu oleh apapun juga di dalam mengikuti ibadah live streaming, dan Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka yang datang dari luar kota atau bahkan luar negeri yang mengikuti live streaming dari ibadah GPKDI Tabernakel Kasih. Tuhan berkati pertumbuhan kerohaniannya juga, Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia yang sebentar lagi akan pemilihan umum. Tuhan sendiri yang akan menolong, menyiapkan segala sesuatu. Engkau turut bekerja di dalam segala hal ya Bapa, di dalam bangsa dan negara kami Indonesia ini, sehingga pada waktunya nanti ketika pemilihan umum akan dihasilkan pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh hatinya adalah bagi perkembangan bangsa Indonesia seutuhnya ya Tuhan. Kami serahkan akan pintu penginjilan, biarlah Engkau bukakan, terus Engkau bukakan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh semakin mengenal Tuhan Yesus secara benar, dan mereka boleh menerima Yesus sebagai juru selamat, dan mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Sekarang Bapa dalam surga, kami mau buka hati kami untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang dengan setia menyertai kita sampai ketika Tuhan Yesus sendiri datang menjemput kita masing-masing dan membawa kita masuk di dalam surganya yang mulia, di dalam kasih kemurahan Allah yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus terpuji nama Allah. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Silakan duduk, kita bersatu teduh sejenak. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.